Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah diwarnai oleh semangat, antusiasme, sukacita, dan penuh syukur. Karena kita punya pengharapan yang hidup. Karena Kristus telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan Dia yang hidup, Dia adalah Allah Immanuel yang berjalan bersama kita, dan Dia mengerti segala pergumulan kita. Sehingga dalam segala perkara, kita lebih daripada pemenang. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari apakah hari yang paling indah dalam kehidupan seseorang? Menurut saya, yaitu satu hari di mana seseorang itu mendapatkan kembali pengharapannya ketika dia telah melewati masa-masa keputusasaan dan kegelapan. Menurut saya itu hari yang terindah. Saudara-saudara, hidup kita seringkali memasuki masa-masa gelap, masa-masa putus asa, masa-masa seperti tidak ada jalan keluar. Namun ketika satu hari, saudara dan saya mendapat pengharapan yang cerah itu, saya percaya masa itu masa yang tidak terlupakan. Dan saudara tahu itu hari yang paling indah yang saudara akan ceritakan kepada orang lain. Saudara, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu hari yang paling gelap bagi murid-murid Tuhan. Saya percaya banyak di antara mereka menangis. Banyak di antara mereka yang tawar hati. Banyak di antara mereka yang kecewa. Banyak juga di antara mereka mungkin yang putus asa. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus, Dia bukan hanya mati bagi kita. Tapi pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati bagi kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus dari antara orang mati mencelikkan pengharapan bagi murid-murid Tuhan. Namun kebangkitan Tuhan Yesus dari orang mati bukan hanya membangkitkan pengharapan bagi murid-murid Tuhan pada masa itu, tetapi merupakan pengharapan manusia dari segala zaman. Karena kebangkitannya adalah kuasa yang besar, melahirbarukan orang yang binasa menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Saudara, inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan hari ini. Dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Sabat
bagi orang Yahudi adalah hari perhentian total. Tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Sehingga saudara-saudara, bagi murid-murid Tuhan Yesus yang juga adalah orang-orang Yahudi, maka pada hari Sabat itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan jasad Tuhan Yesus. Maka setelah hari Sabat itu lewat, pada pagi-pagi sekali, maka Maria Magdalena dan Maria yang lain buru-buru pergi ke kubur Yesus. Menurut Injil Lukas, wanita-wanita ini pergi ke kubur Yesus dengan tujuan untuk merempahi jasad Tuhan Yesus. Hal ini terjadi kemungkinan ada dua alasan. Yang pertama, kemungkinan waktu perempahan awal sangat buru-buru karena menjelang Sabat sehingga kurang rapi. Yang kedua, kemungkinan kedua wanita ini ingin mempersembahkan kepada Yesus rempah-rempah yang baik yang berasal dari mereka bagi Tuhan Yesus. Namun saudara-saudara, wanita-wanita ini tidak berhasil merempahi jasad Tuhan Yesus. Karena jasad itu sudah tidak ada. Kubur terbuka. Dan mereka tahu jasad Yesus tidak ada. Dan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Dari firman yang kita baca. Saudara, yang pertama, kerinduan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan akan menyaksikan keajaiban Tuhan. Maria Magdalena dan Maria yang lain adalah murid Tuhan Yesus. Dan mereka adalah wanita. Di manakah murid Tuhan Yesus yang laki-laki? Kita tidak tahu. Tapi kedua wanita ini, pagi-pagi sekali, mereka membawa rempah datang ke kubur Yesus. Mereka ingin melakukan yang terbaik bagi Yesus. Mereka tidak bisa melakukan merempahi Tuhan Yesus. Tetapi saudara, Tuhan berbuat bagi mereka yang melampaui apa yang mau mereka perbuat. Kalau mereka bisa merempahi jasad Tuhan Yesus, saya percaya mereka akan senang karena mereka sudah memberikan terbaik. Tetapi mereka jauh lebih senang karena Yesus tidak ada di kubur dan dia bangkit. Dan Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada wanita ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kerinduan yang besar melakukan yang terbaik bagi Tuhan tidak pernah disesali. Mungkin ketika kita mau lakukan yang terbaik tidak terjadi. Tapi saudara jangan kecewa. Bukan apa yang kita perbuat bagi Tuhan yang penting, tapi apa yang Tuhan mau perbuat bagi kita. Itu jauh lebih penting dalam hidup kita. Dan itulah pekerjaan Tuhan. Mari saudara, kita punya kerinduan yang besar melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Yang kedua, saudara. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus dinyatakan dengan kubur kosong. Pemberitahuan dari malaikat. Dan penampakan diri dari Yesus yang telah bangkit. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus bukan tanpa bukti. Bukan tanpa saksi mata. Yesus bangkit dengan bukti di dalam kubur Tuhan Yesus tidak ada jasad Tuhan Yesus. Kubur itu terbuka dengan kuasa malaikat, batu digulingkan, bukan supaya Tuhan Yesus keluar dari kubur, tetapi supaya orang bisa melihat kubur itu kosong. Tapi bukan hanya kubur kosong, tetapi malaikat yang duduk di sana memberitahukan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Ini adalah berita dari sorga. Dan berita ini pula lah melalui malaikat menyampaikan bahwa Yesus akan dikandung di dalam kandungan Maria, ibu Yesus itu. Berita sorgawi adalah berita kebenaran. Berita malaikat adalah berita yang sungguh-sungguh terjadi.
Tapi tidak cukup sampai di sana. Yesus Kristus yang bangkit itu, dia menampakkan diri secara fisik kepada perempuan ini. Dan lebih ajaib lagi, perempuan ini memegang kaki Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Sehingga, saudara, penampakan Tuhan Yesus bukanlah halusinasi, bukan sekadar sebuah ilusi, tetapi sebuah realitas yang sesungguhnya. Supaya murid-murid Tuhan Yesus tidak ragu. Supaya kita tidak ragu. Sesungguhnya Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan dikuburkan, dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia hidup selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari zaman ke zaman manusia berpikir, apakah setelah kematian ada kehidupan? Ada banyak teori, ada banyak keyakinan, ada banyak agama. Tetapi yang membuktikan setelah kematian ada kehidupan, cuma Yesus Kristus. Dia memberitahukan kepada kita, aku mati, tapi aku bangkit kembali. Dan aku bisa membangkitkan orang-orang yang akan kubangkitkan pada hari terakhir. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, berbahagialah kita yang mengenal Yesus dengan kuasa kebangkitannya, yang menghidupkan rohani kita yang telah mati menjadi rohani yang hidup. Mata kita celik mengenal kasih Tuhan. Tetapi juga satu kali ketika kita sudah mati, dia sanggup membangkitkan kita, menghidupkan kita kembali, sehingga kita bersama-sama dengan dia dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, satu hal yang luar biasa, Yesus Kristus yang bangkit tetap konsisten dengan janjinya sebelum dia naik ke atas kayu salib, bahwa dia akan berjumpa dengan murid-muridnya di Galilea setelah kebangkitannya. Saudara, Matius pasal 26 ayat 32. Tuhan Yesus mengatakan, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan dalam kebangkitannya, malaikat menyampaikan bahwa murid-murid harus ke Galilea. Karena Tuhan pergi dulu ke sana, mau menjumpai murid-murid. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Karena di dalam nubuatan Alkitab, di mana Matius pasal 4 ayat 15-16 mengutipnya seperti ini. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penggenapan firman Tuhan ini selain Tuhan Yesus memakai Kapernaum menjadi pusat pelayanannya. Tetapi Tuhan yang bangkit, dia juga berjumpa dengan murid-muridnya di Galilea dengan satu maksud yang khusus. Karena di tanah Galilea ini, amanat agung disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di tanah kegelapan ini, tanah maut ini, Injil harus diberitakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jikalau hal ini bukan pekerjaan Tuhan, tidak ada seorang pun bisa melakukan yang seperti ini. Jikalau Yesus Kristus bukan Allah itu sendiri, dia tidak sanggup mengontrol segala sesuatu, sehingga nubuatan yang begitu detail digenapi satu demi satu. Oleh karena itu, saudara, mari kita percaya kepada firman Tuhan. Alkitab berkata, firman-Mu itu ya dan amin. Dan segala sesuatu dari firman-Mu itu pasti terlaksana. Berbahagialah kita yang bersandar kepada firman-Nya. Karena firman-Nya pasti terlaksana di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sejarah dunia ini. Mari saudara, kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup di dalam kebangkitan Yesus. Sehingga kita bisa dipakai
membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur mengenal Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari orang mati. Melalui kitab suci yang teruji karena firman-Mu itu firman kebenaran. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini meneguhkan iman kami supaya kami menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami punya kesungguhan hati, Tuhan berkarya dengan ajaib dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami serahkan hidup kami hari ini. Biar hidup kami hari ini menyatakan kebangkitan Tuhan Yesus yang nyata. Sehingga orang lain bisa melihat Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.